Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur berterima kasih untuk berkat perlindungan Tuhan dari malam hingga pagi hari ini. Kembali kami boleh ada saat ini, itu semua karena anugerah-Mu. Dan kami percaya ada maksud Tuhan yang baik bagi kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami dan berikan kami hati yang mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal yang ke-23. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Matius 23 ayat yang ke-12. Tertulis demikian. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, isi pasal 23 dari Matius mayoritas adalah kecaman atau teguran keras dari Tuhan Yesus kepada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kedua golongan ini telah menempati posisi kursi Musa atau kepemimpinan yang tinggi dalam masyarakat waktu itu. Para ahli Taurat disegani karena pengetahuannya tentang hukum-hukum Taurat. Dan orang-orang Farisi ditakuti karena mereka adalah penegak syariat hukum Taurat pada masa itu. Namun dua kelompok ini telah bersikap yang tidak benar, tidak adil dan tidak seimbang dalam praktek kehidupan masyarakat dan pribadinya. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengecam mereka. Inti dari teguran atau kecaman dari Tuhan berhubungan dengan kemunafikan mereka. Kita semua perlu mengerti apa saja kecaman Tuhan dan kita refleksikan pada diri kita masing-masing agar bila kita mempunyai sikap yang salah selama ini, kita koreksi itu sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Sedikitnya saudara ada 7 kecaman yang tertulis dalam pasal ini, yaitu pertama, kecaman atas kemunafikan. Di ayat yang ketiga tertulis, mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Kita perlu merenungkan, saudara, apakah kita juga bersikap demikian? Mengajarkan tapi tidak mengerjakan sesuai yang kita ajarkan. Tuhan tahu dan melihat kehidupan kita masing-masing. Karena itu mari hidup jujur dan benar di hadapan Tuhan dan manusia. Yang kedua, saudara, kecaman atas sikap mencari hormat. Orang-orang Farisi dan para ahli Taurat senang dihormati. Mereka akan marah dan tersinggung bila ada orang yang tidak respect terhadap mereka. Bagaimana dengan kita, saudara? Apakah kita marah atau tersinggung kalau tidak disegani dan tidak dihargai orang lain? Yang ketiga, saudara, kecaman atas kesombongan rohani. Di ayat yang ke-12 tertulis, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Untuk apa kita sombong, saudara? Kalau pada akhirnya kita direndahkan oleh Tuhan dan manusia. Mari rendah hati dan rendahkan diri kita. Yang keempat, kecaman karena menghalangi orang untuk selamat. Dua golongan ini senang menghalang-halangi orang untuk mendapatkan keselamatan. Apakah kita pun demikian? Apakah kita lebih senang orang lain binasa daripada diselamatkan Tuhan? Yang kelima, saudara, kecaman karena pengajaran yang tidak benar. Banyak ajaran dari ahli Taurat dan orang Farisi yang berlawanan dengan kebenaran firman Tuhan. Mereka mempunyai penafsiran dan pemahaman sendiri, lalu mengajarkannya kepada orang banyak. Mari kita uji ajaran kita, saudara. Dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-16 tertulis, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Mari kita berpegang teguh pada ajaran yang benar dan sehat, yang seturut dengan firman Tuhan. Yang keenam, saudara, kecaman karena tidak berbelas kasihan. Di ayat yang ke-23 kita mengerti bahwa dua golongan ini suka memberi persepuluhan
Tapi di sisi yang lain justru mereka tidak punya belas kasihan dan tidak setia. Ketaatan pada satu aspek dijadikan topeng untuk ketidaktaatan pada aspek yang lain. Mari saudara, kita sungguh-sungguh mentaati seluruh kehendak firman Tuhan. Yang ketujuh, kecaman karena berhati kotor. Di ayat yang ke-26 ada nasihat firman Tuhan agar mereka membersihkan bagian dalam dari cawan. Ini berbicara tentang hati. Mari kita miliki hati yang bersih dari segala noda dosa dan kejahatan. Selain kecaman, saudara, ada satu keluhan dari Tuhan Yesus yang terdapat dalam ayat 37. Keluhan ini berhubungan dengan ketidakmauan manusia untuk datang kepada Tuhan, padahal Tuhan hendak menyelamatkan mereka. Dalam Yohanes 1 ayat yang ke-11 tertulis, Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan 7 kecaman dan 1 keluhan Tuhan ini. Adakah hal-hal yang perlu kita perbaiki dalam hidup kita? Kalau ada, izinkanlah Tuhan untuk menjamah dan menolong kita untuk berubah menjadi sempurna sesuai kehendak-Nya. Buka hati kita dan ikuti firman Tuhan agar hidup kita berkenan di hadapan-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang menegur kami semua. Melalui kecaman dan keluhan daripada-Mu yang tertulis dalam ayat-ayat ini, kami belajar untuk mengoreksi diri kami. Apakah kami sudah sesuai dengan kehendak-Mu? Tolong kami ya Tuhan, untuk terus bertumbuh menjadi serupa dengan apa yang Tuhan mau. Bersihkanlah kami ya Tuhan, dan jamah hati kami, supaya hati kami bersih di hadapan-Mu Tuhan. Hati kami dipenuhi dengan kasih, kebenaran, iman yang sungguh kepada-Mu, dan kehidupan kami ini senantiasa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuntun kami terus ya Roh Kudus, agar kehidupan kami senantiasa memuliakan nama-Mu. Berkati kami di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami. Biarlah dalam semua yang kami lakukan, nama Tuhan senantiasa kami muliakan. Kami berdoa memohon lawatan Tuhan, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, berikan semangat baru kepada yang berputus asa, hiburkan yang susah, dan nyatakan pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap mereka yang sedang dalam masalah, persoalan dalam hidupnya. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.